Bayangkan sebuah tempat di mana air biru kehijauan Samudra Pasifik bertemu dengan birunya langit, menciptakan perpaduan biru yang indah. Di sini, pohon-pohon palem bergoyang lembut tertiup angin, memberikan bayangan panjang di pantai berpasir putih. Inilah Tuvalu, negara kepulauan kecil di Samudra Pasifik Selatan, tepat di antara Hawaii dan Australia. Terdiri dari 9 pulau kecil dan atol, Tuvalu adalah salah satu negara terkecil di dunia. Luas daratannya cuma 26 km persegi, tersebar di antara ratusan ribu kilometer persegi lautan. Meski kecil, Tuvalu punya budaya yang kaya dan sejarah yang menarik. Nama Tuvalu berarti 8 berdiri bersama dalam bahasa Tuvalu, merujuk pada 8 pulau yang secara tradisional dihuni. Meskipun sekarang ke-9 pulau dihuni, nama itu mencerminkan sejarah dan hubungan erat antara penduduknya dan tanahnya. Tuvalu adalah tempat di mana hidup berjalan dengan irama yang berbeda. Di sini, cara hidup tradisional Polinesia masih sangat kental, dan pengunjung bisa merasakan kedamaian dan ketenangan yang sulit ditemukan di tempat lain. Tuvalu punya 9 pulau dan atol yang tersebar di samudra luas, membentuk rantai panjang yang membentang lebih dari 500 km dari utara ke selatan. Pulau-pulaunya datar, dengan titik tertinggi di Niu Lakita, pulau paling selatan, hanya 4,6 meter di atas permukaan laut. Pulau terbesar Funafuti, juga ibu kota Tuvalu. Funafuti sebenarnya adalah sebuah atol, terumbu karang berbentuk cincin yang mengelilingi laguna. Pulau utama atol Funafuti adalah Fongafale, rumah bagi sekitar setengah dari populasi Tuvalu. Keindahan Tuvalu ada pada kesederhanaannya. Pulau-pulau ini punya pantai pasir putih bersih dikelilingi air jernih Pasifik. Laguna di dalam atol penuh dengan kehidupan laut, sangat cocok untuk snorkeling dan menyelam. Meski indah, pulau-pulau di Tuvalu sangat rapuh. Karena datar, mereka sangat rentan terhadap dampak perubahan iklim, tantangan besar bagi masa depan negara kecil ini. Orang-orang di Tuvalu dikenal sebagai orang Tuvalu, dan kebanyakan dari mereka adalah keturunan Polinesia. Dengan populasi hanya sekitar 11.000 orang, Tuvalu adalah salah satu negara dengan penduduk paling sedikit di dunia. Meskipun jumlahnya kecil, orang Tuvalu adalah masyarakat yang bangga dan tangguh. Mereka punya rasa kebersamaan yang kuat dan hubungan yang mendalam dengan tanah dan budaya mereka. Di Tuvalu, bahasa resmi adalah bahasa Inggris dan bahasa Tuvalu. Bahasa Tuvalu adalah bahasa Polinesia yang mirip dengan bahasa Samoa, Tonga, dan Hawaii. Sementara bahasa Inggris digunakan dalam pemerintahan dan pendidikan, bahasa Tuvalu adalah bahasa sehari-hari yang digunakan di rumah, di jalanan, dan dalam pertemuan tradisional. Masyarakat Tuvalu sangat menghargai kebersamaan dan rasa hormat terhadap orang tua. Keluarga adalah bagian penting dari budaya Tuvalu, dan keluarga besar sering tinggal bersama dalam komunitas yang erat. Nilai-nilai tradisional seperti berbagi, kerja ngisi, dan keramahan masih sangat hidup di masyarakat Tuvalu. Masakan tradisional Tuvalu itu sangatlah khas, yang merupakan campuran antara pengaruh Polinesia dan Melanesia, dengan fokus utama pada makanan laut segar. Tanah di pulau-pulau ini sangat subur, menghasilkan banyak buah dan sayuran seperti sukun, talas, pisang, dan pepaya. Ikan adalah makanan utama di Tuvalu, dan dimasak dengan berbagai cara, mulai dari dipanggang hingga dimasak dalam oven bawah tanah. Santan juga sangatlah penting dalam masakan Tuvalu. Santan digunakan untuk menambah rasa pada sup, semur, dan makanan penutup. Salah satu hidangan favorit di Tuvalu adalah palusami, terbuat dari daun talas, santan, bawang bombay, dan kornet atau ikan, dipanggang dalam oven bawah tanah. Favorit lainnya adalah puka, makanan penutup dari talas parut, santan, dan gula, juga dimasak dalam oven bawah tanah. Masakan Tuvalu bukan hanya enak, tapi juga mencerminkan sumber daya dan kemampuan beradaptasi negara ini. Penggunaan bahan-bahan lokal dan metode memasak tradisional memastikan orang Tuvalu bisa menghidupi diri mereka sendiri, bahkan di pulau-pulau kecil dan terpencil sekalipun. Sejarah yang terbentuk oleh lautan. Sejarah Tuvalu sangat erat kaitannya dengan laut. Pulau-pulau ini pertama kali dihuni oleh pelaut Polinesia lebih dari 2000 tahun yang lalu, yang datang dengan kano cadik mereka, bernavigasi menggunakan bintang dan arus laut. Selama berabad-abad, pulau-pulau Tuvalu sebagian besar terisolasi dari dunia luar. Orang Eropa pertama yang melihat Tuvalu adalah penjelajah Spanyol pada abad ke-16,
Tapi baru pada abad ke-19 para pedagang, pemburu paus, dan misionaris Eropa mulai berdatangan dalam jumlah yang lebih besar. Tuvalu jadi protektorat Inggris pada tahun 1892 dan akhirnya merdeka penuh pada tahun 1978. Sepanjang sejarah mereka, orang-orang Tuvalu tetap mempertahankan budaya dan tradisi unik mereka. Tantangan modernisasi. Meski pemandangannya indah, Tuvalu punya banyak tantangan di abad 21. Letaknya yang jauh, sumber daya yang terbatas, dan ancaman perubahan iklim membuat pembangunan menjadi sulit. Ekonomi Tuvalu sangat bergantung pada bantuan asing, izin penangkapan ikan, dan kiriman uang dari warga Tuvalu yang bekerja di luar negeri. Peluang untuk diversifikasi ekonomi juga terbatas, dan karena letaknya yang terpencil, sulit bagi Tuvalu untuk menarik investasi asing. Akses ke pendidikan dan layanan kesehatan juga terbatas di beberapa pulau, dan negara ini kesulitan menyediakan infrastruktur dan layanan yang memadai untuk penduduknya. Tapi, pemerintah Tuvalu sedang berusaha mengatasi tantangan ini dengan fokus pada pembangunan berkelanjutan, adaptasi perubahan iklim, dan peningkatan kualitas hidup rakyatnya. Surga yang terancam. Tantangan terbesar yang dihadapi Tuvalu adalah perubahan iklim. Sebagai negara kepulauan yang rendah, Tuvalu sangat rentan terhadap naiknya permukaan laut, erosi pantai, dan cuaca ekstrem. Dampak perubahan iklim sudah terasa di Tuvalu, dengan banjir pesisir yang semakin sering dan parah. Naiknya permukaan laut mencemari sumber air tawar, mengancam kehidupan masyarakat Tuvalu. Eksistensi negara itu sendiri terancam, karena naiknya permukaan laut bisa menenggelamkan sebagian besar Tuvalu dalam waktu yang singkat. Komunitas internasional semakin sadar akan keadaan Tuvalu. Bersama-sama dengan negara ini, para aktivis lingkungan telah dengan keras menyuarakan tindakan untuk melawan perubahan iklim. Berkunjung ke Tuvalu. Meski ada tantangan, Tuvalu tetap luar biasa indah dan tenang. Pantainya yang bersih, laguna biru kehijauan, dan orang-orangnya yang ramah bikin tempat ini benar-benar istimewa. Pariwisata di Tuvalu belum terlalu berkembang, jadi sangat cocok untuk mereka yang mencari pengalaman unik. Di sini Anda bisa menonton tarian tradisional, berjalan-jalan ke pasar lokal, dan belajar tentang kehidupan sehari-hari orang Tuvalu. Snorkeling dan menyelam di laguna yang jernih itu pengalaman yang tidak terlupakan. Anda bisa melihat dunia bawah laut yang penuh warna. Tapi yang paling berharga dari kunjungan ke Tuvalu adalah bertemu dengan orang-orangnya. Kehangatan, keramahan, dan ketahanan mereka benar-benar menginspirasi, dan mereka senang berbagi budaya dan cerita mereka dengan pengunjung. Hikmah dari kondisi Tuvalu. Mengunjungi Tuvalu mengingatkan kita akan betapa indah dan sekaligus rapuhnya planet kita. Mari suarakan ajakan untuk bertindak untuk menghadapi ancaman perubahan iklim dan mendukung eksistensi komunitas yang rentan seperti orang-orang Tuvalu. Dengan memilih berwisata dengan penuh rasa tanggung jawab, serta mendukung ide pariwisata berkelanjutan, serta meningkatkan kesadaran tentang tantangan yang dihadapi Tuvalu, kita semua bisa membantu menciptakan masa depan yang lebih berkelanjutan untuk negara yang unik ini. Mari kita pastikan Tuvalu tetap berdiri bersama, sebagai mercusuar harapan dan ketahanan untuk generasi mendatang. Terima kasih telah menonton, salam sehat dan sukses selalu.